Hari ini saya ingin bagikan satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita. Bagaimana kita menjalani tahun ini dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Bahwa semua yang kita kerjakan di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan pasti akan membawa kesuksesan. Cuma katakan sukses. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan yang mau saya bawakan, saya berikan judul Rahasia Kesuksesan. Sama-sama kita buka di Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Saya akan bacakan dan saudara boleh simak pada kitab di tangan teman-teman. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Perahu siapa? Perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru." Dia bilang apa? Guru. "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dua perahu hampir tenggelam karena diisi oleh ikan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan," dia panggil apa? Tuhan, "pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Maka katakan amin. Puji nama Tuhan. Tadi di awal saya katakan hari ini kita mau ngomong soal bagaimana supaya kita bisa sukses di tahun 2023. Ada banyak versi, ada banyak tips. Kalau Anda baca, Anda googling, mungkin Anda dengar di khotbah-khotbah, mungkin Anda baca di banyak artikel. Ada banyak tips-tips yang dikasih supaya orang bisa sukses. Benar ya? Oke. Tapi satu hal yang saya mau katakan untuk semua kita di malam hari ini sebagai anak Tuhan, ada satu standar yang harus kita pakai untuk semua area hidup kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam hal apa saja. Satu standar yang kita pakai, apa itu? Firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau ngomong soal kesuksesan, kita kembali ke standar firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Ada banyak nilai-nilai, ada banyak values yang Tuhan kasih, yang Tuhan taruh dalam Alkitab menjadi patokan bagi kita supaya apa yang kita kerjakan di tahun ini itu berhasil, beruntung, bahkan sukses. Amin. Lagi kita kembali ke standarnya firman Tuhan. Saudara boleh banyak baca buku, ada banyak orang-orang hebat, ada banyak orang-orang sukses yang kasih tips-tips, gak ada masalah. Tapi kembali lagi, ini basicnya, ini dasarnya firman Tuhan. Karena kita tahu begitu kita hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan tuliskan, sampaikan, saya percaya keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian milik kita. Amin. Semua kita hafal ayat ini. Oke. Bagaimana Tuhan sampaikan isi hatinya bagi Yosua sebelum dia memulai karirnya memimpin orang Israel. Tuhan bilang, renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau berhasil, supaya apa? Engkau beruntung dalam semua yang engkau kerjakan. Standarnya, patokannya firman Tuhan. Semua katakan firman Tuhan. Oke, Anda boleh kerja dengan giat benar. Anda jujur di kantor Anda lakukan semua hal. Tapi tahukah Anda bahwa semua itu justru diatur dalam firman Tuhan. Standarnya firman Tuhan. Anda kerja keras bikin apa saja, tapi sekali kita kembali, standarnya harus firman Tuhan. Nah, lewat kisah yang kita baca tadi, ini kisah klasik yang saya percaya dari sekolah minggu semua kita hafal. Oke, bagaimana awal Yesus memanggil ke-12 murid.
Dan itu diawali dengan kisah bagaimana Yesus memanggil Simon Petrus, Andreas, lalu temannya Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, lihat kisah ini kita akan lihat bagaimana orang-orang seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ini orang-orang biasa, nelayan biasa, tapi ternyata mereka bisa memberikan contoh-contoh yang baik, value, nilai yang baik bagi kita supaya kita bisa sukses dengan apa yang kita kerjakan. Di nelayan pun bisa sukses. Oke, kalau kita baca kitab kita belajar bagaimana orang-orang hebat di dalam Alkitab, nggak semuanya langsung jadi orang besar, tidak. Contoh Yusuf, teman-teman kita tahu. Oke, di mana saja dia ditempatkan, dia sukses. Oke, jadi budak, orang pikir budak apanya yang sukses? Jangan salah. Oke, awalnya Yusuf ditempatkan sebagai budak di luar, panas-panas, ya kan, padang gurun, kasih makan. Oke, awalnya dia budak di luar. Tapi Anda lihat, karena Tuhan Allah menyertai dia, Alkitab record, karena Allah menyertai dia. Dari yang budak, sekarang dia naik level. Yang di luar, karena dia di dalam rumah, masuk dalam rumah Potifar. Ya kan? Ya benar, belum selesai di situ. Pada akhirnya dia difitnah, karena itu bagian dari rencana Tuhan. Dia masuk penjara. Di penjara, napi sukses apanya? Di penjara pun kita bersaksi bahwa dia berhasil sukses di sana. Apa yang dicapai? Bukan dia sekolah lalu dia berhasil, bukan. Semua hal dalam penjara dipercayakan kepada Yusuf, ya kan? Memang Alkitab nggak detail tulis, tapi saya percaya pasti kunci penjara dikasih buat Yusuf, karena dia yang ngatur semua hal di dalam penjara. Jadi napi pun napi yang sukses, jadi budak pun budak yang sukses. Oke, dan lihat, kalau Allah menyertai Anda hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Semua yang Anda kerjakan dimanapun Anda berada, kesuksesan pasti mengejar Anda. Katakan amin. Lihat orang kiri kanan, bilang pada dia, ini standarnya. Oke, puji Tuhan. Jadi dari ibadah ini ya. Nah, sekarang kita kembali. Jadi bagaimana cara pandang Alkitab, bagaimana cara pandang Yesus tentang kesuksesan? Dengan cepat, menurut Yesus lewat kisah pertemuannya dengan Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Menurut Yesus, orang sukses itu adalah orang yang tidak patah semangat, atau mungkin orang yang tidak mudah patah semangat. Dengar poin yang pertama, kalau Anda mau sukses di tahun ini, jangan mudah patah hati, nggak boleh. Haleluya. Patah semangat apalagi. Oke, kalau Anda mau sukses, ingat baik-baik. Yesus kasih contoh yang pertama lewat kisah Simon Petrus. Jangan mudah patah semangat, tidak patah semangat. Ayat yang kedua dan ayat yang kelima bagian A dikatakan begini. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Waktu Yesus lihat mereka lagi ngapain? Yang saya garis tebal. Sementara membasuh jalannya. Dan dia punya relevansi dengan ayat yang kelima bagian A, hubungannya sinkron. Ayat yang kelima bagian A. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Logikanya kalau sudah sepanjang malam orang kerja nggak dapat hasil, paginya kira-kira apa yang mereka buat? Kok mereka pasti pelantir jual. Sepanjang malam loh. Oke, sepanjang malam artinya sepanjang malam. Ya. Malam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Bohong. Saya tahu Anda punya jam malam. Saya tahu. Ya. Jam 8, 9, 10, 11 itu masih siang buat Anda. Anda punya jam malam itu 12, ya kan? Sampai jam 10 pagi. Logikanya ke Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Oke. Ya, orang bilang ikan apa tuh? Sing dapat. Ikan puri pun nggak dapat apa-apa. Logikanya kalau kayak gitu, mending pulang. Ada bini di rumah, nanti tinggal rumah, ya kan? Tapi, lihat, walaupun mereka nggak dapat apa-apa, tapi kita menyaksikan di ayat yang kedua, waktu Yesus lihat mereka lagi membersihkan jalannya.
Memang kita nggak bilang, tapi saya yakin mereka mungkin sikat itu perahu, mungkin itu kasih bersih, bahwa dia punya jalan semua kasih keluar, mungkin bikin apalah gitu, ya kan? Pasti banyak hal yang mereka kerjakan. Dan ini tanda, ini bukti bahwa orang-orang yang mau sukses adalah orang-orang yang tidak mudah patah semangat ketika mereka gagal mencapai sesuatu. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Semalam suntuk gak dapat apa-apa, tapi gak patah semangat, tetap bekerja seperti biasa. Lakukan, mereka punya aktivitas, rutinitas seperti biasa. Gagal, lihat tali, kiri kanan gak ada orang, gantung diri. Salah. Hidup gak berakhir hanya karena Anda gagal. Amin. Oke. Darah ini Petrus adalah nelayan yang handal di daerah Galilea. Tapi sekalipun mereka enggak menangkap satu ekor ikan pun, mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa, mereka tidak pernah menyerahkan keadaan, tapi mereka tetap bekerja dengan rajin. Orang yang suka bekerja keras, rajin, bersemangat, selalu menarik perhatian Yesus. Dan orang-orang yang seperti ini pantas untuk sukses. Yang percaya katakan amin. Ya. Ada banyak perahu yang saya percaya di tepi pantai pada waktu Yesus ada di sana. Tapi kenapa cuman perahu Simon yang dilihat oleh Yesus? Pastor, dari sononya pastor. Bukan. Karena ada sesuatu yang menarik perhatian Yesus. Something attractive. Ada sesuatu yang menarik perhatian Yesus. Apa itu? Kalau bukan ini orang-orang yang rajin. Darah, kalau Anda rajin, Anda bersemangat, Anda selalu menarik perhatian Yesus. Amin. Yesus gak sama sekali tertarik dengan orang malas. Lihat orang kiri kanan, lalu bilang dia, saya itu bekali. Tak bilang tak? Iya, Yesus tertarik dengan orang rajin, ya kan? Ada banyak perahu di situ, tapi kenapa cuma perahu Simon yang Yesus lihat? Karena Yesus lagi ini orang luar biasa, dia wajar, layak dia sukses. Kenapa? Karena sepanjang malam gak dapat apa-apa, tapi masih mau ke serigala. Oke. Dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan they are mending their net. Mereka lagi menambal, mereka punya jaring. Tambal ya, mending, ya kan? Jahit. Oke. Kalau potongan orang-orang sekarang, aduh, balik nanti esok juga. Atau nanti pulang makan dulu ke rumahnya, baru nanti balik baru menjahit. Itu pun kalau ada jarong. Yang kedua itu pun kalau rajin, ya. Tapi enggak, Simon Petrus tidak seperti itu. Wajar, layak orang-orang ini sukses. Dan yes, memang kita mencatat pada akhirnya mereka sukses. Oke, sebagai anak Tuhan mereka sukses. Sebagai nabi, sebagai rasul, mereka sukses dalam mereka punya pelayanan. Kenapa? Karena ini ada hal-hal yang baik yang Yesus sudah lihat dalam diri mereka. Ini belum jadi rasul, tapi ada hal-hal yang baik, potensi-potensi dalam diri orang-orang seperti itu yang Yesus lihat, dan menurut Yesus pantas dia sukses. Jadi Anda bayangkan seandainya mereka kecewa, lalu pulang tidak lakukan apa-apa, lalu masa bodoh, lalu mungkin kecewa karena sepanjang malam mereka gak dapat apa-apa. Saya percaya gini, waktu itu mungkin Yesus gak bakal lirik mereka. Tapi justru karena ini orang-orang sudah punya hal-hal yang baik di dalam diri. Tadi awal saya bilang itu menarik perhatian Yesus. Hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, tapi itu menarik perhatian Yesus. Anda gak perlu jadi wah baru bisa menarik perhatian Yesus. Cukup Anda rajin dulu yang pertama. Bilang orang kiri kanan, rajin itu menarik perhatian Yesus. Teman-teman, kita akan ada dalam sebuah realita kehidupan di mana kita akan menemukan kadang-kadang kita menemukan kondisi di mana kita tidak menemukan apa-apa dalam hidup kita. Kadang-kadang kita menemukan realita bahwa ekspektasi yang kita buat sejak awal tahun dan sudah hampir akhir tahun itu nggak bisa kita capai. Tapi Yesus mau kita tetap setia. Lihat orang kiri kanan bilang bahwa dia tetap setia. Tuhan mau lihat kita tetap setia. Sepanjang tahun ini Anda mungkin punya target bisa punya pekerjaan yang tetap. Tapi kalau sepanjang tahun ini misalnya Anda gak dapat, Tuhan mau Anda tetap setia ikut Tuhan. Tuhan mau Anda tetap rajin beribadah.
Itu hal yang kecil yang Tuhan mau lihat. Karena orang-orang seperti begini, saya bilang orang-orang seperti gini yang sudah tunjukkan hal-hal yang baik dalam dia punya hidup, itu menarik perhatian Yesus. Kalau dia sudah setia taat, walaupun dia mungkin dia mendapat pekerjaan sepanjang tahun ini misalnya, atau dia mungkin punya target-target yang lain yang dia mungkin sudah siapkan tapi dia belum mendapatkan tahun ini, tetap setia ikut Tuhan. Oke? Karena peristiwa gagal itu beda dengan Anda itu gagal. Anda itu orang gagal, beda teman-teman. Oke? Kita akan ada pada satu kondisi peristiwa mungkin kita gagal. Kita mengalami peristiwa di mana kita gagal, tapi itu bukan berarti bahwa Anda itu orang gagal. Tadi di doa puji Tuhan tadi Ibu Gembala juga sampaikan, doakan hal yang sama. Oke. Pasti kita akan temukan ada hal-hal, ada peristiwa di mana sepanjang tahun ini kita mungkin gagal. Tapi dengar baik-baik, itu bukan berarti bahwa Anda itu orang gagal. Amin ya. Amin ya. Kalau Anda percaya, firman Tuhan bilang kan begini, kita ini diciptakan di dalam keserupaan dengan Allah. In His image and likeness, dalam dia punya keserupaan segambar dengan Allah. Oke. Kalau Anda percaya bahwa Anda itu diciptakan, kalau Anda percaya, kalau semua kita percaya bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita percaya bahwa itu potensi yang besar sudah Allah taruh dalam hidup kita. Harusnya kita tahu bagaimana berespon ketika kita ada dalam peristiwa di mana kita gagal. Apa respons Anda? Kembali lagi, bangkit lagi, bikin lagi apa yang bisa Anda kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah gagal. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam Allah itu gak ada gagal. Kita mungkin mengalami peristiwa gagal, tapi kita bukan orang gagal. Seringkali kami kumandangkan dari mimbar ini. Okay. Karena Anda itu bukan produk gagal. Tuhan gak pernah ciptakan sampah. Yang setuju katakan amin. Tapi pastor beta bikin ini gagal terus, pastor beta bikin ini. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan Anda. Tapi kembali lagi saudara, status Anda, identitas Anda itu bukan orang gagal. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah ciptakan itu produk gagal. Ngerti ya? Kenapa? Cuman iblis dia mengaburkan identitas kita. Waktu kita gagal, dia bisik-bisik, no kan? Orang gagal. No kan? Orang gagal. Iblis selalu berusaha untuk mengaburkan identitas kita. Saya ulang sekali lagi, kita diciptakan Tuhan, oke, dengan potensi kehebatan Allah. Kita bukan sampah. Kita bukan produk gagal, amin. Kita mungkin ada dalam peristiwa di mana kita gagal. Itu aja gitu, tapi kita bukan orang gagal. Yang bilang kita gagal itu iblis, yang dia berusaha untuk mengaburkan kita punya identitas. Kita anak dong, kita mewarisi DNA Bapa di sorga, amin. Allah gak pernah gagal. Ya, kalau ada yang mulai putus asa, patah semangat, beta stop juga, beta berhenti berjuang. Please, jangan. Oke. Orang sukses adalah sekali lagi yang pertama, orang yang tidak patah semangat. Yang tidak mudah patah semangat. Hari ini Anda yang ingin menyerah, saya bilang bangun lagi, bangkit lagi, berjalan lagi, bila perlu lari. Amin. Ini baru bulan Februari loh. Bikin planning. Sepanjang tahun ini apa sih yang mau saya capai? Bikin strategi. Untuk capai itu saya harus bikin apa sih? Makanya khotbah saya 3 minggu lalu kan saya bilang, itu makanya penting bangun supaya ada banyak hal yang bisa Anda rencanakan di hari itu. Amin. Oke, orang sukses adalah orang yang tidak mudah patah semangat. Yang kedua, oke, orang sukses itu rela berkorban. Semua katakan rela berkorban. Kita baca ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Orang sukses itu yang pertama, tidak mudah patah semangat. Yang kedua, rela berkorban. Artinya buat dia, kepentingan orang lain itu lebih penting. Kepentingan orang banyak itu jauh lebih penting. Ini karakter orang-orang yang buat saya
kalau ada dalam diri dia, itu modal awal, modal besar, potensi besar untuk dipakai Tuhan Yesus jadi sukses, jadi orang sukses. Dan perhatikan, ini orang tidak tangkap ikan, capek, energi terkuras, semalaman tidak tidur, cuci jala. Mungkin dalam benaknya Simon gini, ini sebentar Yokbed, misalnya dia punya bisnis nama Yokbed. Ini sebentar Yokbed dia mau makan apa? Lalu Chef Nat, anak yang tua, mau makan apa misalnya. Ya kan? Capek, ini penat semua, full. Kan biasanya kalau gitu dapat dijual, dapat uang, mungkin beli apa. Ya kan? Ada istri anak di rumah. Penat pikirannya full. Tapi waktu Yesus minta tolong sama Petrus, boleh gak saya pinjam perahumu? Saya mau khotbah untuk orang-orang di pinggir pantai ini. Petrus bilang, boleh, kasih. Ini sudah dikasih perahunya. Yesus bilang, tolong tola do. Baru habis cuci jala, capek, bagadang 1 malam, saya dapat ikan, pikiran full, makan bini anak. Saya pinjam perahu, minta tola lah ya. Kalau orang Ambon ini tahu diri sekali. Tapi Simon beda, oke? Dan Anda beda, amin. Anda sih yakin kalau Anda beda. Anda itu beda loh, ya kan? Ya, kalau orang minta tolong, siapa pastor? Ada tamu minta tolong, itu bisa bantu apa? Amin. Aminnya kecil, berarti Anda seperti nggak rela. Anda saya bilang pastor Lady jangan minta tolong lagi sudah, dong kayak sengrela apa? Waktu Yesus minta tolong dia kasih. Dia dengan senang hati, dengan sukacita. Ya kan? Ini mau pulang tidur ini. Aduh capek. Tapi Yesus minta tolong dan dia bersedia. Sudah gitu plus Yesus naik. Saya nggak tahu Yesus berbadan seperti siapa. Mungkin Rio atau apa. Saya kata. Tapi dia mau dorong itu perahu. Kata bilang dorong ke tengah loh. Ya. Dan kalau perahu ini ada sandar di atas pasir lalu mesti tolak. Aduh. Ya. Tapi Petrus lakukan dengan sukacita. Orang-orang yang punya hati seperti begini, ini modal besar untuk dia sukses. Tadi kita belum ngomong soal hidup kudus dan enggak. Ini hal-hal kecil, tapi baik untuk kita supaya kita bisa sukses. Tujuh ya, enggak patah semangat, rela berkorban. Kita belum ngomong soal hidup kudus, kasih persembahan, rajin ibadah, belum. Ini hal-hal kecil yang saya bilang. Ini potensi besar untuk Anda jadi orang sukses. Amin. Ketika diminta dorong perahu, Petrus dorong. Dia lakukan tanpa ada persungutan, tanpa ada perbantahan. Dan lihat, orang sukses selalu mengesampingkan kepentingan pribadinya. Orang sukses selalu melihat kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadinya. Itu orang sukses. Tadi saya baca sebuah artikel di internet, church leader, di situ ditulis 8 hal yang membuat orang-orang itu mau ikut pastor. Memang artikelnya dalam bahasa Inggris. Oke, ada 8 hal. Tapi di situ saya lihat ada satu pun yang sangat menarik, suara humility. Oke, ketika ada seorang yang butuh bantuan, dia akan dengan senang hati. Ini hamba Tuhan. Kalau dia dengan senang hati dia melakukan itu, dia mau bantu. Ini tipikal hamba Tuhan yang pasti akan ada orang yang mengikutinya. Ada 8. Satunya saya lihat poin itu sama. Oke. Orang sukses sekali lagi adalah orang-orang yang melihat kepentingan orang banyak lebih penting daripada kepentingannya. Lalu setelah Yesus selesai khotbah, Yesus turun. Dan kenyong, mantap. Ada nomor HP kah? Pak Beta minta tolong Ali, telepon Ali. Yesus tahu membalas budi. Wow, luar biasa. Oke. Lagi Yesus tahu membalas budi. Ketika dia pakai perahunya Simon, dia minta tolong Simon dorong perahunya, dia selesai khotbah, dia turun. Yesus tahu membalas budi. Dan perahu yang Yesus naiki juga
diberkati oleh Yesus. Oke, kita tahu pada akhirnya kan tarik ikan yang kuat. Setiap perbuatan baik yang Anda lakukan sama seperti Anda sementara memiutangi Tuhan. Anda bikin Tuhan itu berhutang buat Anda. Saya ulang sekali lagi. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu sama seperti kita lagi buat Tuhan itu berhutang buat kita. Dan kalau Tuhan berhutang buat Anda, Tuhan ganti nggak? Tuhan balas nggak? Tuhan bayar nggak? Bayarlah. Masa nggak bayar? Tuhan bayar. Dan kalau Tuhan balas, oke, Anda pasti akan gini. Wow. Semua katakan wow. Kalau Tuhan balas Anda sampai Anda gini, Tuhan, haleluya. Ya. Haleluya. Nah, gitu. Anda pasti bakal ngeh. Gitu. Wow, amazed gitu kalau Tuhan balas. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Oke. Jadi buat baik saja. Apa yang Anda bisa kerjakan, kerjakan. Buat bantu orang. Oke. Saatnya Tuhan yang akan balas. Kalau orang balas, Anda sudah dapatkan upahnya. Tapi kalau Tuhan yang balas, oh sabar dulu. Nilainya akan bikin Anda amazed sama Tuhan. Beda. Yang ketiga. Oke. Ini hal-hal yang simpel dari orang-orang sederhana seperti Simon Petrus, tapi kasih contoh yang sangat luar biasa. Kalau Anda mau sukses, orang sukses itu dia taat. Karena ada taat, tapi saya ingin harusnya Anda baca taat titik. Gitu. Kadang-kadang kan taat kalau ini, taat kalau ini, tapi nggak ada. Dalam hubungan dengan Tuhan, taat titik. Gitu. Cuma katakan taat titik. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Ini setelah Yesus khotbah ya, selesai ajar. Yesus berkata buat Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini orang yang handiki, lala capek bos, sorry, mau pulang tidur. Nggak ada tapi-tapi, taat, titik. Waktu Yesus bilang tebarkan jala, dia bikin apa? Aduh, guru sepanjang malam kau. Tapi karena ya guru bilang, kita bikin juga, itu bagus, ya kan? Itu bagus. Nah, dari kita lihat. Biasanya Petrus dan teman-teman tahu waktu yang paling baik untuk menjala. Dan waktu yang paling baik untuk menjala adalah pada waktu malam. Orang bilang kalau malam kan ikan apa? Betul, ikan tidur. Ya, siapa yang pernah lihat ikan tidur? Bagaimana caranya? Anda pernah nggak lihat ikan tidur gini? Itu bukan ikan. Itu paus doang, bukan ikan. Petrus tahu waktu yang paling tepat untuk menjala ikan itu malam, bukan siang. Waktu Yesus bilang mereka tebarkan jala, itu kapan? Malam atau siang? Petrus sebenarnya punya alasan untuk menolak. Yang pertama, guru capek. Guru sepanjang malam nih, ini waktu yang paling tepat untuk kotong mengail. Itu pun kotosin apa? Lah apalagi orasi yang ini nih. Contoh misalnya. Ya. Tapi saudara lihat, ini orang-orang yang memang dasarnya sudah punya karakter yang baik. Apa itu? Taat, penundukan diri. Wajar, layak kalau dia sukses. Tapi karena guru engkau yang bilang, oke, kita bikin. Guru karena engkau yang mengatakannya, kami akan menebarkan jalannya juga. Taat. Dan sudah lihat baik-baik, ya kan? Kadang firman Tuhan itu bertentangan dengan hukum alam, kebiasaan manusia, dan logika ilmu pengetahuan. Tapi kalau firman Tuhan itu datang, please mari kita lakukan saja. Jangan, kayak saya pernah bilang, jangan dianalisa, jangan pakai logika, akal budi kita untuk mungkin saya boleh, ini yang boleh.
Anda nggak akan pernah melihat mujizat dikerjakan kalau setiap kali perintah Tuhan, firman Tuhan datang buat Anda pakai logika. Gak akan bisa. Kan tadi saya bilang, Simon Petrus punya alasan. Kalau pertimbangan logika, ini siang Tuhan. Guru, ini siang. Ini bukan waktu yang tepat. Lagi pula sepanjang malam kami nggak tangkap apa-apa, apalagi siang ini. Ikan subangong. Ikan di sepi berjalan di MCM, ACC, jalan-jalan. Nggak dapat, ya kan? Tapi setiap perkataan Tuhan, oke, lakukan. Amin ya. Oke. Jangan tiap perkataan Tuhan yang datang buat Anda dari hamba Tuhan, Anda mulai meragukan, mulai mempertanyakan. Dan kalau Anda lihat ayat 5 itu realita, memang tidak dapat apa-apa. Tapi dalam ayat yang ke-6, karena mereka taat, kata firman Tuhan, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan kata Alkitab, jalan mereka itu hampir koyak. Kalau cuma satu kapal selesai. Ketaatan selalu berhubungan dengan berkat Tuhan. Katakan amin. Dan untuk sukses Anda perlu taat. Ini karakter-karakter mendasar yang perlu Anda punya sebelum Anda jadi orang sukses. Yang pertama, jangan mudah patah semangat. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, taat. Enggak ada tapi-tapi. Ikuti saja apa yang Tuhan mau, walaupun Anda nggak ngerti. Karena gini, mustahil menurut ukuran manusia itu bukan mustahil menurut ukuran Allah. Apa yang mustahil bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Makanya setiap perintah Tuhan itu jangan pakai logika. Hukum alam nggak bisa hitungnya. Hukum alam tidak mungkin laut Teberau itu dibelah, tidak mungkin. Hukum fisika apapun baku taruh nggak bisa. Hukum alam fisika nggak mungkin bisa rumuskan bagaimana sungai Yordan itu bisa berhenti, nggak bisa. Tapi firman Tuhan berkuasa mengatur segala masa, segala zaman, segala peristiwa, segala kejadian. Amin. Firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan datang buat Anda, lakukan saja, taat saja, jangan banyak pertimbangan. Amin. Yang keempat, orang sukses itu suka berbagi. Katakan amin. Orang sukses itu suka berbagi. Amin. Oke, haleluya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sorry, cuman perahu beta yang tadi Tuhan pakai. Saya tunggu belakang saya dapatkan punya hancang-hancang saja. Ya. Simon Petrus nggak seperti itu. Dia nggak egois. Dia punya banyak. Dia tahu kalau Tuhan kasih dia banyak. Dia tahu itu artinya Tuhan mau dia berbagi. Lihat orang kiri kanan, bilang pada dia, beta pun banyak, nanti kita bagi. Takut kan? Dan orang sukses itu orang yang suka berbagi. Makanya jadilah Anda orang yang murah hati, karena Bapamu yang di sorga juga. Amin. Aminnya kecil ya. Oke. Orang sukses itu orang yang suka berbagi. Kalau Anda punya banyak, berbagi. Tujuannya, kata firman Tuhan, supaya ada keseimbangan. Anda punya banyak supaya bukan, oh beta kaya. Anda punya sedikit supaya beta miskin. Beta kaya, mari. Enggak, teman-teman. Anda punya banyak supaya Anda bukan, supaya Anda enggak. Kata firman Tuhan, Anda dikasih banyak. Supaya waktu Anda lihat ada yang kurang, Anda bagi. Kata firman Tuhan, supaya ada keseimbangan. Coba-coba kalau itu Petrus dia nggak panggil teman-temannya, tacolo, ikan lari berenang, ikan Orang egois lalu kayak gitu. Oke. Tamak kayak gitu. Rakus galojo kayak begitu. Tapi sini semua orangnya baik hati, pemerhati. Amin. Mau banyak, tapi nanti dapat sedikit. Ambil jadi nikmati dia selama hidup, pulang dia simbawa akang.
Kalau Anda punya banyak, kata firman Tuhan, berinvestasilah di kerajaan sorga. Anda kumpul banyak di bumi, ngengat dan karat merusakannya. Itu sebabnya kalau Anda punya banyak, berbagilah. Amin. Dan kami rindu teman-teman itu hidup dan diberkati begitu luar biasa. Nominal itu relatif, kan? Maka tadi maaf saya cuma pakai kata 10 juta, metafora aja. Tapi Anda hidup sampai Anda diberkati. Oke. Kemarin saya baca sebuah catatan khotbah seorang pastor. Dia sharing soal happily holiness. Dan benar ya. Jadi dia ambil parabelnya anak yang terhilang, kakak dan adik. Nah, adik ini dia happy tapi dia nggak holy. Dia happily tapi dia nggak holiness. Nah, kakak ini mungkin dia holiness tapi dia nggak happily. Makanya anak yang terhilang ini, ya kan, dia senang-senang tapi bukan dalam kekudusan, bukan dalam kebenaran. Yang kakak ini dia di rumah, ya kan? Mungkin karena dengan bapaknya dia hidup kudus benar, tapi dia nggak bahagia. Makanya waktu adiknya pulang, papa kita juga mau bikin pesta. Yang Tuhan mau Anda itu happily holiness. Anda hidup berbahagia, Anda kaya, tapi di waktu yang bersamaan Anda juga takut akan Tuhan. Anda dermawan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia orang kiri kanan lalu bilang kepada dia, happily holiness. Anda hidup kudus, Anda hidup benar, tapi di waktu yang bersamaan Anda juga bahagia. Oke? Iya dong. Anda di gereja hidup benar, tapi Anda juga harus bahagia, amin. Jangan seperti kakak yang sulung, ya kan? Di rumah bapak, tapi dia nggak bahagia. Jangan, teman-teman. Anda di gereja ikut Tuhan, melayani Tuhan, Anda harus bahagia, Anda berhak untuk bahagia. Itu loh baru benar. Nah, jangan juga kayak anak yang bungsu. Dia happy, tapi nggak holy. Kita harusnya anak Tuhan, happily holiness. Haleluya. Amin. Ya, kita lanjut, teman-teman. Ya, orang-orang seperti gini, saudara, dia punya tipikal bukan tipikal orang-orang yang self-center, yang hidupnya hanya untuk dia punya diri sendiri. Tapi dia belajar memberi, dia belajar berbagi. Karena dia tahu kalau mati nggak bawa apa-apa. Waktu Anda mati, semuanya orang lain giliran menikmati. Amin. Jadi kalau Anda punya banyak, berbagilah, ya kan? Ingat, kita mati nggak bawa apa-apa. Makanya kalau hidup, berbagilah. Yang kelima, yang terakhir. Oke. Orang sukses itu dia sadar semua karena Tuhan. Haleluya. Sehingga semua kemuliaan hanya dikembalikan bagi Allah. Semua pencapaian yang dia punya itu karena Tuhan. Orang sukses, orang yang tahu diri bahwa semua yang dia punya, semua yang dia capai itu semua karena Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat. Semua karena Tuhan. Dalam satu malam Tuhan bisa ambil semuanya. Elon Musk dalam satu hari hampir 1.000 triliun itu hilang. 1.000 triliun saja mau. Dalam satu hari, dalam satu malam selesai. Orang sukses adalah orang yang tahu bahwa semua yang dia punya, yang dia dapatkan itu semua karena Tuhan. Kita baca ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sekarang kita lihat baik-baik. Dalam ayat yang kelima tadi, waktu pertama kali dia ketemu dengan Yesus, lalu Yesus bilang dia ngomong, sampaikan pesan ke dia, minta tolong buat dia. Dia bilang gini kan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sebelum sukses, sebelum dapat apa-apa, bagi Simon, Yesus cuma sebatas guru. Oke. Tapi begitu dia dapatkan ikan, banyak sekali. Waktu dia ke darat, ayat 8 tidak kita bilang, Simon tersungkur depan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, pergilah dari mana. Dulu waktu belum sukses, Yesus cuman sebatas guru. Tapi begitu Simon lihat
waktu dia dapatkan sesuatu, dia punya pencapaian, paradigmanya, cara pandangnya terhadap Yesus itu berubah. Yesus bukan lagi sebatas seorang guru yang tadi mengajar di atas perahu, tapi bagi Simon, Yesus sekarang itu Tuhan. Amin. Kami berdoa dari tempat ini, teman-teman. Waktu Anda belum sukses, Yesus tetap Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Anda sudah sukses pun, jangan lupa Tuhan. Amin. Sukses nggak sukses, maksud saya sukses belum sukses, Yesus tetap Tuhan. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa gereja. Jangan sampai Anda sukses, Anda lupa Tuhan. Paradigma Anda tentang Tuhan itu berubah lagi. Okay. Ini orang-orang yang maaf kita pakai kata yang tahu diri. Kalau Anda itu orang yang tahu diri, Anda tahu bahwa semua yang Anda dapatkan itu karena Tuhan. Saya belum ngomong soal Anda punya pimpin rohani. Orang-orang yang kata firman Tuhan, mereka mendoakan Anda, mungkin support Anda punya masalah, mereka bantu doakan, kasih jalan keluar, saran buat Anda. Anda mungkin bisa lupa kami, tapi please tolong jangan lupa Tuhan. Anda lupa Tuhan, Tuhan ambil dalam satu malam, selesai. Nol, kembali ke nol. Oke. Dan kalau Anda adalah orang-orang yang tahu diri, bahwa semua yang Anda punya itu karena Tuhan, maka kembalikan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon maaf dari tempat ini, kadang-kadang kalau kami ada event-event, kami selalu bilang, boleh nggak bantu ini. Mungkin kadang-kadang di komsel teman-teman diminta kayak gitu ya. Tapi itu bukan untuk kepentingan kami. Yang Anda kasih, itu pun nanti Anda nikmati. Dikembalikan buat Anda. Semua orang banyak nikmati. Betul nggak? Iya, kepentingan bersama. Maaf ya, mungkin memang lebih baik hamba Tuhan dari luar yang datang, kau lalu bilang akang. Tapi kita mau bilang akang. Kalau Anda adalah orang-orang yang tahu diri bahwa Anda diajar dengan baik, dididik dengan baik, Anda didoakan, Anda di support. Firman Tuhan ajar loh, firman Tuhan bilang, barang siapa melayani Injil, dia makan dari Injil itu. Jadi maaf, dalam kapasitas sebagai hamba Tuhan, nggak berlebihan kalau kami bilang wajar dan layak kalau kami makan dari Injil yang kami sampaikan. Firman Tuhan bilang, kecuali Alkitab nggak bilang, ditulis. Kalau orang mungkin dengar yang saya sampaikan, mungkin orang bilang ini, hamba Tuhan ini minta dia punya bagian. Enggak, bukan. Kan? Kami sampaikan ini supaya teman-teman juga tahu. Satu saat kalau teman-teman sukses, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa orang-orang yang pernah Anda masa-masa di mana Anda di bawah. Ini orang-orang yang ada bersama Anda, support Anda, doakan Anda. Jangan lupa mereka. Amin. Ini bukan curhat. Lalu habis ini Pastor Ewin punya bagian. Bukan itu maksud saya. Bukan itu. Tapi orang yang tahu diri waktu dia sukses, dia tahu dia ingat Tuhan, dia ingat gereja Tuhan. Okay? Jadi tidaklah berkelebihan kata Paulus kalau kami meminta dari Anda. Bukan berarti kota gereja ini minta-minta, bukan, beda. Untuk pekerjaan Tuhan. Kalau untuk pribadi salah. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, yes, benar. Amin. Oke, aminnya kecil gak? Darah kami tidak minta-minta. Mohon maaf sekali lagi dalam nama Yesus dari mimbar ini, kami tidak minta-minta, tidak. Kami ajar teman-teman, ini prinsip firman Tuhan yang benar, Alkitabiah. Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Setelah semua itu terjadi, oke, haruslah apa yang Petrus kasih contoh buat kita, itu jadi, ya saya bilang, teladan yang paling penting buat kita. Petrus gak sama sekali terpesona dengan jumlah ikan yang banyak, berkat yang didapatkan. Tapi dia terpesona dengan Yesus itu sendiri. Makanya saya bilang, saudara, okay, Anda sukses pun jangan sampai Anda lupa Tuhan. Jangan sampai Anda lupa gereja. Okay. Kalau Anda baca di ending akhir kisah ini, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka pun gak sempat menikmati berkat yang mereka dapatkan. Karena kata Alkitab, setelah itu mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mereka mengikut Yesus.
Karena buat mereka Yesus lebih penting dari segala-galanya. Jangan sampai Anda sukses, Anda lupa Tuhan. Jangan sampai Anda sukses, Anda lupa gereja Tuhan. Amin. Di sini saya lihat wajah-wajah orang-orang sukses, pejabat-pejabat, istri-istri pejabat, kepala-kepala kantor, kepala-kepala dinas, kontraktor-kontraktor, dokter-dokter, dosen-dosen, guru-guru, kepala sekolah. Amin. Ini orang-orang hebat semua. Haleluya, amin. Tapi please ingat, jangan lupa Tuhan, jangan lupa gereja Tuhan. Anda boleh lupa kami, tapi jangan lupa Tuhan. Itu pesan saya mengawali kita punya pelayanan di tahun 2023. Kalau Anda mau sukses, mari kita punya pola pikir paradigma yang sama yang tadi saya sampaikan. Apa yang Petrus contohkan, ini hal-hal kecil tapi modal besar bagi Anda untuk jadi orang sukses. Karena orang sukses itu yang pertama, tidak mudah patah semangat. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, taat. Titik. Yang keempat, suka berbagi. Yang kelima, dia sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Dia tahu diri. Makanya ketika dia dapatkan semuanya, dia kembalikan semuanya buat Tuhan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, orang-orang sederhana, orang-orang biasa. Tapi mereka punya teladan, itu sangat baik untuk kita. Kalau Anda mau sukses, tirulah apa yang mereka lakukan. Mari kita berkomitmen supaya di tahun 2023 kita menjadi orang-orang yang sukses bersama-sama dengan Tuhan. Saya berdoa supaya semua apa yang Anda targetkan di tahun ini dijawab oleh Tuhan. Amin.